Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita dari balik berita. Alhamdulillah masih terus bersama kami, saya Hersi Bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Mas Ersu. Itu yang Yes, paling penting. yes. Dan kelihatannya Pilpres 2024 hilalnya sudah mulai kelihatan, gitu ya, Mbak Agi. Dan rencananya besok ya itu KPU akan mengumpulkan partai-partai politik untuk memberikan penjelasan teknis pendaftaran ke KPU gitu ya. Dan karena hari Senin mendatang itu Mahkamah Konstitusi pukul 10 akan membacakan putusannya, dan banyak yang memprediksi bahwa keputusan ini yang akan menjadi jalan yang mulus buat Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan sinyal-sinyal itu saya kira udah banyak ya dimunculkan gitu ya. Dan juga apa implikasinya menurut saya itu menarik loh Mbak untuk kita bicarakan nih. Kalau saya sih usul itu kita bahas Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Karena ini memang sesuatu yang menyangkut masa depan Indonesia ya. Ini penting sekali. Bukan hanya masa depan keluarga Pak Jokowi loh ya, ini masa depan bangsa Indonesia dan masa depan demokrasi Indonesia. Karena benar dalam perbincangan sebelumnya ada perbincangan off air Anda menyebut ini belum pernah terjadi di Indonesia lah ya. Jangan ngomong negara lain yang negara-negaranya diktator ya terjadi begitu, ada kepala seorang anaknya kepala negara gitu dan maju pilpres pada saat bapaknya masih menjadi presiden kan gitu, itu kan ya sebenarnya nggak elok banget gitu. Bagaimana kita mau berharap negara dia tidak akan dia akan netral, padahal apalagi sebelumnya dia sudah menyatakan akan cawe-cawe kan gitu ya Mbak Haki. Iya, ya betul sekali. Jadi soal cawe-cawe itu kan Pak Jokowi juga sudah memang tidak hanya menyatakan bahwa dia cawe-cawe, tapi dia mengatakan malah berjanji akan cawe-cawe begitu. Karena ini demi untuk masa depan Indonesia, menurut dia demikian. Walaupun banyak pihak itu yang melihat bahwa dia bercawe-cawe adalah ya demi masa depan untuk keluarganya sendiri juga. Bahkan sekarang sudah banyak yang memplesetkan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga. Saya lihat di netizen itu banyak sekali. Begitu juga dari para pendukung Ganjar atau Ganjaris begitu Mas Ersu. Oh iya 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 iya. Sudah mereka sangat-sangat kecewa dalam Ya. hal ini begitu. Nah, ini yang menarik saya kira ya. Nanti kita bicarakan kapannya indikator-indikatornya kenapa kelihatannya Gibran akan jadi calon wakil presiden Prabowo. Itu adalah pernyataan dari beberapa fungsionaris PDIP ya berkaitan seandainya nanti Gibran itu menjadi wakil presiden dari Prabowo, kan otomatis ya dia itu akan keluar dari PDIP gitu kan. Nah, seperti Pak Efek Rudi otomatis itu kata dia itu keluar gitu ya dari PDIP, nggak usah dipecat gitu. Tetapi yang kemudian jadi menarik itu kan soal yang sebenarnya berkali-kali kita bahas ketika ada satu keluarga dalam PDIP itu beda pilihan dan itu dipecat oleh PDIP. Yang terjadi itu pada Gubernur Maluku ya, yang juga ketua DPD 1 PDIP kan gitu ya. Ya, Dia bukan hanya dipecat dari jabatannya ketua DPD tapi juga dipecat sebagai kader gitu, padahal istrinya yang maju. Dan nah, kalau dalam kasus ini kan dimulai sebenarnya diskursus ini ketika akhirnya Kaisang memilih PSI, dan pada waktu itu para petinggi PSI itu petinggi PDIP beralasan akhirnya berkilah bahwa kan mereka ini sudah tidak dalam satu keluarga karena kakaknya juga beda. Tapi yang aneh kalau kakaknya beda, kenapa penyerahan kartu anggotanya kok dilakukan di rumahnya Pak Jokowi di Solo lagi gitu ya, kan tidak di Jakarta di rumah Gibran sendiri kan gitu. Nah, apalagi nih alasannya nanti kalau betul Gibran itu jadi calon wakil presiden dari Prabowo, kan berarti betul-betul berseberangan berhadapan dengan PDIP. Apakah kemudian juga penjelasannya lebih sama lagi? Apalagi Gibran kan sudah beda udah punya rumah tangga sendiri juga dan sudah jadi wali kota. Tapi yang jelas dia jadi kader PDIP sekarang, artinya kan dia akan mengkhianati PDIP begitu kan. Pertanyaannya juga bagaimana dengan kakak iparnya Bobi? Bobi itu adik ipar ya. Kakak iparnya Kaisang, adik iparnya Gibran gitu ya. Wali kota Medan yang juga jadi kader PDIP dan juga kabarnya akan running untuk menjadi gubernur gitu pada pilkada nanti. Yang lebih menarik juga bagaimana dengan statusnya Pak Jokowi. Kan nggak mungkin kalau Gibran kemudian jadi wakilnya Prabowo, dia tidak all out untuk mendukung Pak Prabowo dan Gibran gitu. Apakah juga dia masih tidak keluar, dia otomatis keluar juga dari PDIP atau harusnya dipecat? Menurut saya harusnya PDIP berani memecat juga seperti itu gitu.
Iya, kita kalau melihat kondisi saat ini, Mas Hersu, walaupun sepertinya banyak-banyak yang sudah memprediksikan gitu ya, kalau seandainya Gibran nantinya akan betul-betul menjadi cawapres atau pasangan dari Pak Prabowo, maka akan terjadi perang bubat atau perang Baratayuda begitu ya, yang umumnya orang mengatakan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi begitu. Tapi sekarang ini pun sebetulnya dengan pernyataan dari Gibran yang dia bersedia begitu menjadi cawapres, tapi masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Dia nanti menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kan Gibran mengatakan demikian, begitu. Ini sepertinya posisi PDIP itu memang lemah sekali, Mas Ersu. Kalau kita lihat yang sebelumnya dia bertemu dengan Pak Prabowo saja di sebuah warung makan, begitulah ya, terus kemudian di situ mereka memperbincangkan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan Pilpres 2024, dan kemudian juga ada kehadiran dari relawan Gibran yang mendukung Pak Prabowo, walaupun pada saat relawan tersebut mengucapkan dukungan, Gibran terus kemudian beringsut ke ruangan sebelah begitu, jadi tidak ikut di dalam pertemuan tersebut, tapi tetap saja ketika itu PDIP meradang begitu, dan kelihatan betul masih memiliki kekuatan, masih berkuasa, yang kemudian serta-merta Gibran diundang ke Jakarta. Tapi sekarang dengan posisi Gibran yang dia sudah bersedia menjadi cawapres dari Pak Prabowo, dan kemudian masih menunggu, tapi masih menunggu Mahkamah Keluarga, sementara posisinya dia juga masih sebagai kader dari PDIP, memiliki KTA PDIP, sepertinya tidak ada reaksi dari PDIP yang kemudian memanggil, misalnya apa maksudnya itu, apa dan sebagainya gitu. Malah terkesan ya sudah, kalau seandainya memang itu keputusannya, ya sepertinya dipersilahkan saja begitu. Sepertinya memang kesannya sudah pasrah begitu, Mas Irsu. Dan kemudian juga apa yang dikatakan oleh Kaisang begitu ya, itu juga sudah mengindikasikan, yaitu dengan dia mengatakan bahwa ya kita tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan usia dalam pencapresan. Begitu kata Kaisang. Saya dukung Gibran agar bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Dia sudah terang-terangan mengatakan demikian gitu pada sebuah acara wisata kuliner di Garut begitu pada hari Ahad lalu. Nah, kemudian ini juga disambung dengan pernyataan dari para petinggi Gerindra yang mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada partai Merah Putih bergabung dengan Gerindra, yang dalam hal ini adalah juga PSI, dan PSI juga sekarang ketua umumnya adalah Kaisang. Jadi dalam hal ini memang sudah mengerucut ke sana. Tapi PDIP sepertinya tidak berkuasa. Apakah ada apa namanya taktik tersendiri dari PDIP? Apakah ada jalan yang lain dari kita tidak tahu. Tapi yang jelas saat ini memang sudah betul-betul sepertinya berhadapan begitu, Mas Hirso. Iya, kalau belum berhadapan, PDIP belum menunjukkan sikap itu, gitu ya. Pak Jokowinya yang sudah menunjukkan sikapnya bahwa dia betul-betul siap berhadapan dengan PDIP, tapi PDIP yang justru menghindar dan masih mendinai realitas itu, gitu yang kita tangkap kan, gitu ya. Kalau ya kan gitu kan Mbak Agi ya. Kita menangkap itu, dan kemudian juga ini kita sendiri bertanya-tanya, pengamat banyak sekali bertanya, saya lihat tiap hari hampir diskusi di televisi di mana-mana begitu ya, mempersoalkan tentang status Pak Jokowi juga. Kalau seandainya satu keluarga itu adalah satu partai, begitu kan seharusnya isi ADART dari PDIP. Dalam hal ini yang pertama Kaisang begitu, sudah dia menyeberang ke PSI. Terus kemudian sekarang pernyataan dari Gibran begitu yang seperti itu. Dan kemudian juga Pak Jokowi sendiri, kalau seandainya Gibran memang betul nanti sudah diambil oleh Pak Prabowo sebagai cawapres, bagaimana posisi Pak Jokowi? Apakah masih tetap kader dari PDIP begitu kan? Ya. Ini tentunya itu juga yang dipersoalkan gitu. Ya, saya kira ini mesti jelas ya. Ini bukan sebenarnya bukan masalah kita, tapi kita menuntut konsistensi dari PDIP dan betul. Ya, dan menurut saya kemudian apa artinya kalau kemudian nanti ternyata Gibran itu betul-betul udah jadi calon wakil presiden Pak Prabowo dan sikap PDIP juga masih belum jelas, ya makin bawa belur saya kira PDIP ini citranya. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi dan saat ini kalau kita lihat di media sosial itu keresahan itu memuncak begitu ya. Jadi yang tadinya adalah para pendukung Pak Jokowi, yaitu kita tahu itu dari kelompok Ganjaris misalnya, atau kemudian para buzzer begitu, tapi buzzer dengan yang nama yang kita sudah tahu lah begitu. Dan kemudian juga misalnya dari pemilik Carta Politika, yaitu lembaga survei Yunarto Wijaya, yang kita tahu dia adalah
kita menduga dia adalah juga konsultan dari Ganjar gitu ya, tapi dia adalah seorang pendukung Pak Jokowi, garis keras lah ya, dari sejak sebelum 2019 gitu, dan 2019 dan juga sekarang sebetulnya sebelum Pak Jokowi kemudian makin terlihat pijakannya adalah kepada Prabowo. Terlihat betul mereka semuanya gusar begitu Mas Hirsu menanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan mereka semua menduga bahwa Mahkamah Konstitusi yang mereka plesetkan sebagai Mahkamah Keluarga ini akan mendukung keputusan permintaan untuk menurunkan angka minimal untuk syarat menjadi cawapres dan capres, yaitu 35 tahun. Walaupun saat ini yang lebih banyak dugaan lagi kalau dari para pengamat sendiri itu mengatakan bahwa akan tetap 40 tahun tapi dengan klausul pernah menjadi tambahan begitu, pernah menjadi kepala daerah gitu. Tapi kalau dari para Ganjaris dan sebagainya, mereka justru berprediksi gitu bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan penurunan usia menjadi 35 tahun. Ya, ya jadi artinya sebenarnya pecah ya ini pendukung Pak Jokowi juga betul. ya. Meskipun ya sebagian besar masih tetap bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita lihat relawan-relawan besarnya kan, kalau kita lihat itu masih bersama Pak Jokowi ya. Dan juga muncul juga relawan-relawan yang selama ini mungkin saya yang super atau saya nggak kenal, tiba-tiba muncul kayak kemarin sama Wisatuan Ulama Muda Jokowi itu. Mbak Agi pernah dengar nggak ini sebelumnya? Saya baru dengar kemarin juga gitu ya. Iya, tidak. Saya sebelumnya belum pernah dengar begitu, dan kemudian juga banyak sekali bermunculan dukungan-dukungan itu, Mas Erso. Dan ini banyak sekali pengamat yang melihat hal yang sama seperti yang kita lihat begitu, bahwa saat ini memang seperti ada gerakan memunculkan dukungan tersebut yang dibikin itu datang dari berbagai daerah dan datang dari berbagai kalangan, begitu. Seperti misalnya Samawi kan dia jelas dari kalangan ulama, dan kemudian disebutkan ulama pun ulama muda. Ya. Adalah merujuk kepada Gibran yang usianya muda kan seperti itu. Betul. Iya. Tapi jangan-jangan bukan Gibran malah ini, kalau saya lihat intensitasnya Pak Jokowi bertemu dengan para relawan, terus dia juga selalu kalau ke daerah-daerah ketemu masyarakat yang luar biasa, dilulukan masyarakat. Jangan-jangan Pak Jokowi sendiri nanti yang maju sebagai wakil presidennya. Iya. Jadi setidaknya kalau seandainya Gibran maju pun kan itu juga representasi dari Pak Jokowi ya Mas Erso. Karena kita tahu ini sebenarnya kaitannya tuh saling terkait itu banyak sekali. Seperti kalau misalnya teman-teman sering mengikuti diskusi kita di Off the Record gitu, sebetulnya nuansa di balik ini tuh kan besar sekali Mas Erso. Nuansa dari keberlanjutan PSN gitu, seperti disebutkan oleh Pak Jokowi selama ini, yaitu misalnya menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang di mana setiap presiden itu harus melakukan apa, dan semua program-program itu harus dilanjutkan. Dan baru saja ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa jumlah PSN yang saat ini sudah selesai berapa, dan kemudian masih ada puluhan lagi yang masih harus dilanjutkan, berapa lagi yang groundbreaking, dan itu masih nanti akan ditinggal oleh Pak Jokowi, karena kan itu berlangsungnya selama berapa tahun begitu ya, dari groundbreaking sampai dengan selesai, terus kemudian pelaksanaan peresmian apa dan sebagainya. Dan itu diharapkan cetak birunya itu harus dilanjutkan begitu. Tidak hanya berharap untuk dilanjutkan, tapi narasinya adalah wajib untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang atau oleh presiden yang akan datang. Seperti misalnya apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Menteri Perhubungan, yang mengatakan bahwa cetak biru dari kereta cepat tersebut, yaitu yang sekarang baru dari Jakarta ke Bandung, itu adalah cetak birunya adalah dari Bandung ke Surabaya, dan itu harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Jadi memang nuansa itu Mas Hersu yang membuat kemudian bahwa wakil presiden pun begitu, kalau Pak Prabowo kan sudah mengatakan bahwa dia akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Tapi dalam hal ini tidak hanya Pak Prabowo, tapi wakil presidennya pun juga diharapkan akan melanjutkan semua program-program dari Pak Jokowi. Ya. Oke. Ini saya kira juga menarik dan nggak terlalu lama lagi kan, tinggal hitungan hari ya. Sekarang udah hari apa ini? Hari Rabu ya Mbak ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tinggal 5 hari lagi kita sudah tahu seperti apa kita akan punya pemimpin ke depan begitu ya. dan menurut saya ya, kalau menurut ini hanya bisa terjadi di Indonesia ya, saya kira seperti itu tadi ya, ada 2 orang putra presiden yang tidak punya pengalaman politik apapun sebenarnya. Dua-duanya ini kan sebenarnya nggak punya pengalaman politik sama sekali ini.
Gibran kan ketika jadi wakil kota juga tidak pernah jadi anggota partai politik, jadi tim sukses pun tidak pernah dia waktu itu ya. Tiba-tiba jadi wali kota, dan kemudian kita terkejut-kejut ketika Kaisang yang belum pernah jadi politisi tiba-tiba dalam 2 hari menjadi ketua umum, dan ini putranya Presiden Jokowi hanya dalam waktu hitungan belum selesai periode pertama wali kotanya gitu, wali kota Solo, dia udah langsung lompat menjadi wakil presiden. Ini kan luar biasa. Mereka ini dua putra Pak Jokowi ini melampaui capaian-capaian dilakukan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan proses masih lumayan lah. Kalau kayak dia jadi wali kota itu 2 periode di Solo, meskipun periode kedua tidak selesai juga gitu ya. Kemudian menjadi gubernur di DKI Jakarta tidak selesai juga gitu. Nah, lanjut ke presiden. Nah, saya pikir tadinya presiden juga mau mundur di periode kedua, ternyata enggak, ini karena memang enggak ada jabatan yang lebih tinggi lagi dari presiden gitu ya. Dan capaian Pak Jokowi tersebut apa namanya Mas Hersu lama begitu ya, karena lama dia dong, lama. Dia setidaknya berapa puluh tahun itu ya. Itu sekitar, kalau wali kota itu dia sekitar cuma 8 tahun tambah 10 tahun. Dia 10 tahun setidaknya untuk mencapai posisi presiden kan. Gubernur kan 2 tahunan ya. Jadi ya 10 tahun dia jadi untuk mencapai itu. Sementara anak-anaknya hanya ada yang luar biasa, memang Kaisang hanya dalam hitungan hari jadi ketua umum, jadi tokoh nasional itu yang kita sebut ya, karena kalau dia sekarang duduk kan itu bersama dengan ketua umum partai lain kan, Mbak, ya kan, sejajar itu. Dan sementara Gibran ini berapa tahun ya, Gibran ini 3 tahun ya, saya kira 3 tahun atau 4 tahun Gibran sekarang ini. Ya mungkin 3 menuju 4 tahun ya. Ya itu sudah lompat. Ini luar biasa itu. Saya kira hanya bisa terjadi di Indonesia dan hanya bisa dicapai oleh keluarga Pak Jokowi, karena presiden-presiden sebelumnya yang katanya lebih hebat-hebat itu ternyata nggak bisa melakukan itu. Iya. Dan nanti Gibran ini ketika dia berkontestasi bersama Pak Prabowo, jika itu terjadi begitu ya, maka pada saat berkontestasi dia akan memiliki dukungan yang sangat kuat karena ayahnya masih menjadi presiden, dan kita tahu infrastruktur yang telah dibangun Pak Jokowi begitu ya, yang dia mengatakan juga cawe-cawe itu sangat kuat sekali, baik itu melalui PLT, pejabat-pejabat gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, juga dari KPU dan sebagainya. Dan sekarang kita mungkin perlu juga bersiap-siap untuk melihat foto Gibran begitu, karena ini sudah mulai diperbincangkan Mas Hersu, foto Gibran di istana begitu ya, karena di istana itu biasanya foto presiden dan wakil presiden itu kan berderet begitu ya. Kalau wakil presiden kita bersiap-siap untuk melihat foto Gibran berdampingan dengan di situ ada Malik misalnya, ada Bung Hatta, terus kemudian ada Pak Tri Sutrisno, Pak Hamengkubuwono ke-9, Pak Umar Wirahadikusuma, B.J. Habibie, dan di sebelahnya ada Gibran begitu. Jadi ada Kiai Ma'ruf dulu baru Gibran gitu. Iya, kurang lebih demikian lah. Tapi dari sisi bisa dilihat sebagai sebuah keberhasilan kan, regenerasi, karena dari Kiai Ma'ruf yang sangat sepuh tiba-tiba langsung ke Gibran yang masih sangat muda. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan ini berkaitan dengan nuansa politik saat ini, itu juga nama Pak Prabowo dalam 2 hari terakhir ini menjadi trending topik di X atau di Twitter, Mas Hersu. Apa tuh masalahnya? Ya, kalau Pak Prabowo ini masalahnya banyak begitu ya. Jadi memang berita-berita yang menyangkut Pak Prabowo belakangan ini memang banyak Mas Hersu. Kalau yang berita yang mungkin kurang baik itu adalah soal video viral dari Abu Janda atau Permadi Arya, yaitu yang memberikan dukungan sangat keras kepada Israel begitu. Jadi dia istilahnya mengutuk penyerbuan Hamas itu ke wilayah Israel, dan kemudian dia mendukung eksistensi Israel begitu. Dan ini membuat kemarahan gitu banyak dari netizen yang kemudian merujak atau kemudian mengungkapkan rasa kecewa yang sangat dalam. Bahkan para pendukung dari Pak Prabowo itu pun juga mengungkapkan hal yang sama, dan mereka banyak yang mengatakan kalau seandainya sayang sekali Pak Prabowo ini yang pendukungnya sudah sangat banyak, tapi kemudian memiliki pendukung garis keras seperti Permadi Arya ini yang memang jejaknya memang dia adalah sebagai pendukung Israel selama ini begitu. Tapi dia juga sebenarnya nggak bisa disebut pendukung garis keras. Dia kan orangnya pragmatis, kepada siapapun dia menghamba ya dia akan menjadi garis keras kan gitu. Iya betul. Dan sekarang dia kan
sudah meninggalkan gengnya yang dulu dan dia sekarang sebagai pendukung garis keras dari Prabowo. Karena memang sebelum ini pun sudah muncul rekaman suara dari Permadi Arya ini yang mengiming-imingi begitu teman-temannya yang terdahulu dan kemudian itu di spill out begitu ya, diungkap hasil rekaman tersebut. Jadi rupanya dia menelpon dan kemudian dia mengiming-imingi dengan janji jabatan dan juga dengan janji uang yang cukup besar begitu Mas itu kalau seandainya mau bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, kita tidak tahu apakah itu memang proyek dari orang di sekeliling Pak Prabowo ataukah itu hanya proyek pribadi dari Abu Janda. Tapi yang jelas kita tahu bahwa memang Abu Janda ini kan memang sekarang menjadi salah satu pendukung dari Pak Prabowo begitu. Jadi dia ada di barisan garis kerasnya Pak Prabowo, kita bisa katakan demikian, dan memang dia diterima di kalangan para relawan dan juga di kalangan para pendukung Pak Prabowo gitu, Mas Nelson. Ya, 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 ya. Iya. Itu soal Israel. Apa lagi? Iya, iya. Dan kemudian selain itu juga juga berita atas pengiriman senjata itu Mas Ersu mungkin juga sudah mendengar ya, ada pengiriman senjata ke junta militer Myanmar gitu yang berasal dari Indonesia dan difasilitasi juga di sana oleh seorang anak menteri atau malah oleh menterinya saya kurang jelas gitu ya. Tapi yang jelas saat ini Presiden Jokowi dan juga Menhan Prabowo begitu juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir itu diminta bertanggung jawab atas dugaan penjualan senjata ke junta Myanmar. Karena kenapa Erick Thohir juga itu tersangkut? Karena ada 3 BUMN, walaupun BUMN itu ada di bawah Kementerian Pertahanan ya, tapi dia juga adalah BUMN begitu. Itu yang terlibat gitu, PT PAL dan PT Pindad Dirgantara Indonesia. Ini hati-hati loh, ini bisa jadi skandal internasional loh ya kalau nggak ditangani. Betul. Dan ini juga yang ikut menyumbang kepada trending topiknya Pak Prabowo itu tadi begitu. Ya, oke. Nah, di luar itu apa yang perlu kita bahas kali ini, Mbak Agi? Mungkin yang ini cukup signifikan juga, ini lebih kepada ekonomi ya Mas Ersu, yaitu bahwa pemerintah itu akan membagikan sekitar 500.000 rice cooker begitu kan. Katanya ada Ibu Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani itu sudah menyediakan dana sekitar 347,5 miliar rupiah begitu untuk menyediakan 500.000 rice cooker tersebut. Nah, rice cooker ini akan dibagikan kepada keluarga begitulah, keluarga mungkin keluarga miskin yang kurang lebih salah satu syaratnya adalah karena keluarga tersebut tidak boleh sudah memiliki rice cooker. Jadi ini RT, RW atau mungkin nanti dikoordinir gitu keluarga-keluarga yang belum memiliki itu menjadi salah satu sasarannya adalah itu. Ini sebetulnya backgroundnya Mbak ya, kira-kira ya ini latar belakangnya karena kita ingat ya beberapa waktu yang lalu kan heboh juga ketika ada kompor listrik yang dibagikan ke rakyat dan kita tahu pada waktu itu PLN mengalami oversupply gitu ya. Dan kalau ngomongin PLN oversupply itu jangan lihat di PLN-nya, tapi dilihat juga itu perusahaan-perusahaan atau IPP-nya Independent Power Plant, itu perusahaan dan swasta yang menyuplai listrik ke PLN gitu dan itu dimiliki oleh para pejabat tinggi kita gitu, itu pejabat tinggi dan mantan pejabat tinggi atau pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan gitu. Kalau ini apa background-nya, Mbak? Background-nya sama, Mas Enzo. Jadi ini kan masuk ke dalam DIPA dari Kementerian ESDM ya, daftar isian anggaran di ESDM. Jadi ini dulu kan sebetulnya akan dibagikan kompor listrik gratis gitu. Nah, terus kemudian itu tidak jadi karena mendapatkan protes keras lah waktu itu ya. Nah, kemudian ini sekarang muncul lagi begitu Mas Hersu dan kemudian berubah menjadi rice cooker, Jadi ini program ini adalah program yang istilahnya untuk menghemat gas lah, kurang lebih demikian. Dulu alasannya juga itu gitu, untuk menghemat penggunaan bahan bakar begitu berupa gas gitu, karena memang kita seringkali kan terjadi kelangkaan gas melon yaitu gas bersubsidi lah, gas hijau itu begitu. Jadi dengan dibagikannya rice cooker ini diharapkan nanti masyarakat atau rumah tangga itu banyak mengkonsumsi listrik, yaitu padahal di balik itu yaitu tadi seperti yang dikatakan Mas Yesu ini Independent Power Plant atau IPP itu memang kelebihan listrik dan kelebihan listrik itu tetap harus dibayar oleh PLN walaupun PLN itu jadi seperti oversupply begitu kan, kelebihan begitu. Tapi karena perjanjian dari setiap pendirian
power plant tersebut yang dimiliki oleh swasta, perjanjian di awal adalah berapapun yang mereka hasilkan itu harus ditampung oleh PLN. Ini Jadi kan dipakai nggak dipakai juga dibayar, harus dibayar kan, ya, take or enggak, pay gitu ya. Ya, iya, sudah fait accompli seperti itu, dipakai nggak dipakai ya tetap harus dibayar begitu. ya. Jadi kalau seandainya saya pun misalnya saya punya duit begitu, terus kemudian saya bisa menghasilkan, saya bisa membangun IPP begitu, ya enak sekali Mas Irsu. Itu Nggak bisa ada Mbak. sebuah, Kalau Anda nggak bisa, Anda iya betul, walaupun betul. Anda punya Tapi duit, ya Anda nggak akan bisa karena itu semua permainan kekuasaan semua dari itu. kekuasaan, iya. Ya, jadi yang punya, Katakanlah saya ada di kekuasaan dan kemudian saya punya uang dan kemudian kita melihat, kok ada bisnis yang pasti menguntungkan ini. ya, Kalau ya, saya di saham itu pasti ada jebloknya juga begitu. Tapi ya. ini ada sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, ya otomatis Dan sebut bodoh, kok bisa bodoh banget ada PLN mau menerima iya. kontrak semacam itu, gitu kan? Betul, karena itu kan memang itulah makanya yang sering kita katakan bahayanya dari peng-peng, yaitu pengusaha sekaligus penguasa adalah dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang seperti ini, yaitu bahwa ketika itu kita kekurangan listrik, oke lah, kemudian dibuka untuk swasta untuk membuka power plant. Loh, keuntungannya apa? Nanti kami rugi, begitu kan? Loh, nggak akan rugi, karena berapapun listrik yang dihasilkan akan ditampung oleh PLN dan akan dibayari, misalnya demikian. Ya kalau saya ada di bagian dari orang memiliki uang dan kemudian juga memiliki kekuasaan atau setidaknya ada di circle itu, pasti akan tertarik, pasti Ya. untung Nah, begitu tapi kan? kalau dalam kasus peng-peng itu beda lagi, Mbak. Kalau mereka justru mereka sudah menyiapkan regulasinya lebih dulu, Ya gitu. itu tadi kebijakan, mereka kan Ya, udah bikin kebijakan gitu kan. ya, Nah, dari kebijakan itu pasti untung begitu. Nah, inilah yang kemudian jadi bumerang. Ketika mereka listrik yang dihasilkan harus dibayar dan kemudian oversupply, sekarang yang harus membayari siapa? Rakyat. Begitu kan jawabannya. Jadi ya. mereka lupa, sudah kebingungan begitu. Dari pihak PLN uangnya dari mana? Ini listrik mau dikemanakan gitu. Jadi rakyatlah yang kemudian disuruh untuk memakan listrik ini begitu dengan iming-iming, yaitu di awalnya mereka mendapatkan rice cooker ini secara gratis. Nah, belum Tapi lagi siapa yang punya pabrik rice cookernya itu yang akan dibeli oleh pemerintah. itu tadi. Dan kalau saya bagi Mas Hersu, ini kan jumlahnya 347,5 miliar rupiah begitu. Dibagi 500.000 rice cooker yang akan dibagikan. Itu per rice cookernya harganya 695.000. Oh, itu udah mahal itu, rice cooker mahal itu. Itu masih itu saja yang kebutuhan rice cooker mungkin lebih kepada istri ya, penanggung jawab dapur begitu, sudah tahu bahwa harga rice cooker 695 itu mahal begitu. Mungkin harga segitu adalah untuk catering tuh, yang isinya berapa liter, yang rice cooker cukup besar. Tapi kalau rice cooker rumah tangga yang hanya 1,8 liter, sekitar 2 liter, itu harganya kita tahu kok, karena harganya sangat terbuka. Di tingkat pengecer saja, begitu langsung ke konsumen, artinya itu ada sekitar 300. Ya. Sementara ini sampai 695.000 begitu. Hmm. Nah, ini kelebihannya ini kemana dan siapa yang mendapatkan pengadaan ini, yang mendapatkan order ini, begitu. Nah, ini ada pendapat dari ada pendapat dari seorang pengamat ekonomi ya Mas Hersu ya, dari dari UGM gitu, yang dia Pak Fahmi Radi, dia membuat press release lah soal ini gitu. Jadi dia tidak mengatakan secara verbal, tapi dia membuat press release yang dikirim kepada media-media, yang dia mengatakan bahwa hal ini hampir tidak berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil. Ya betul, beda dengan kompor listrik. Kalau kompor listrik dia kita masak apapun pakai kompor listrik, begitu kan? Kita masak sayur, kita menggoreng, kita pakai kompor listrik. Tapi kalau rice cooker kan memang betul-betul khusus untuk nasi. Ya kurang lebih misalnya yang lainnya adalah untuk membuat bubur apa dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa itu alasannya untuk menanak nasi, mengukus, jadi tidak efisien begitu ya. Dan sedangkan memasak lauk dan lainnya tidak tetap menggunakan gas dengan LPG 3 kg tersebut. Ya. Nah, dia mengatakan juga bahwa berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis. Dan dia lebih jauh lagi mengatakan bahwa kalau dugaan menurutnya ya berlakunya Permen ESDM tersebut bersamaan dengan tahun politik, sehingga diduga keuntungan atau cuan dari pengadaan rice cooker akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg. Kalau dugaan ke situ semua ya larinya ya. Dia ke sini. Karena itu kan sempat idle cukup lama Mas Yesu. Kok tiba-tiba di tengah tahun politik
ini muncul lagi ketentuan ini begitu. Nah, dia mengatakan kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri SDM harus didesak untuk membatalkan permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis. Ini Iya. tajam. Oke. Ya, ini memang ya setiap kali ada satu proyek itu kita mesti kulik-kulik dan akhirnya ujungnya ke situ juga ya, dan memang penyakit memang ke depan saya kira nggak boleh lagi ini terjadi seperti sekarang ini ya, rezim sekarang ini yang isinya pejabatnya itu kalangan pengusaha semua ya gitu ya. Ini memang berbahaya karena memang orientasinya kan berbeda ya. Pengusaha itu orientasinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara kalau seorang negarawan atau seorang pemerintahan itu dia harus berpikir tentang kepentingan masyarakat kan begitu, karena dia mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau ini justru mereka mengambil kebijakan bagaimana menguntungkan diri mereka sendiri sebanyak-banyaknya dan dia nggak peduli mau rakyatnya seperti apa. Saya kira berbahaya ini rezim ini kalau diteruskan, Mbak. Iya, iya. Soal rice cooker ini walaupun kita belum tahu ya siapa pengadaan ini yang ditunjuk itu siapa, atau kemudian misalnya ada beberapa perusahaan yang mengajukan diri apa dan sebagainya, kita juga belum tahu. Tapi dengan nilai yang 695 per rice cooker itu saja sudah membuat kita Yes. ya skeptis, curiga begitu kan Mas Hersu. Akan kemana sih ini gitu? Kelebihan sekian banyak itu begitu. Ya. Oke, Mbak Gi. Kalau nggak ada lagi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi esok. Kita mesti undur diri. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan semoga besok kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.